warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nirmala Sari dengan NIM 2203055010006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa sih itu diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus ini merupakan suatu kondisi di mana jumlah gula darah dalam tubuh mengalami peningkatan yang signifikan dengan karakteristik ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, terdapat dua kategori diabetes, yaitu yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, di mana terjadi akibat penghancuran autoimun dari sel beta penghasil insulin di pulau Langerhans pada pankreas. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan dampak dari gangguan sekresi insulin dan resistensi terhadap kerja insulin yang seringkali disebabkan oleh obesitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi diabetes mellitusnya. Pertama pada diabetes mellitus tipe 1. Nah, sel beta ini pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Hiperglikemia puasa terjadi karena produksi glukosa yang tidak dapat diukur oleh hati. Meskipun glukosa dalam makanan tetap berada di dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia postprandial, setelah makan glukosa tidak dapat disimpan di hati. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak akan dapat menyerap kembali semua glukosa yang telah disaring. Oleh karena itu, ginjal tidak dapat menyerap semua glukosa. Nah, akibatnya muncul dalam urin atau kencing manis. Nah, saat glukosa berlebih diekskresikan dalam urin, limbah ini akan disertai dengan ekstreta dan elektrolit yang berlebihan. Kondisi ini disebut diuresis osmotik. Kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan buang air kecil dan haus. Nah, kekurangan insulin juga dapat mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Jika terjadi kekurangan insulin, kelebihan protein dalam darah yang bersirkulasi tidak akan disimpan di jaringan. Dengan tidak adanya insulin, maka semua aspek metabolisme lemak akan meningkat pesat. Nah, biasanya hal ini terjadi di antara waktu makan saat sekresi insulin minimal, namun saat sekresi insulin mendekati, metabolisme lemak pada DM akan meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah pembentukan glukosa dalam darah, maka diperlukan peningkatan jumlah insulin yang disekresikan oleh sel beta pankreas. Pada penderita gangguan toleransi glukosa, kondisi ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan tetap pada level normal atau sedikit meningkat. Namun jika sel beta tidak dapat memenuhi permintaan insulin yang meningkat, maka kadar glukosa akan meningkat dan diabetes tipe 2 akan berkembang. Nah, pada diabetes mellitus tipe 2, masalah utamanya adalah berhubungan dengan resistensi insulin yang menunjukkan penurunan sensitifikasi jaringan pada insulin. Nah, normalnya insulin ini akan meningkat reseptor khusus pada permukaan sel dan mengawali rangkaian reaksi meliputi metabolisme kadar glukosa. Pada diabetes mellitus tipe 2, reaksi intraseluler dikurangi sehingga menyebabkan efektivitas insulin menurun dalam menstimulasi penyerapan glukosa oleh jaringan. Nah, mekanisme yang menjadi penyebab utama resistensi insulin dan gangguan sekresi pada diabetes mellitus tipe 2 tidak diketahui, meskipun faktor genetik berperan utama. Nah, untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah penumpukan glukosa dalam darah, maka peningkatan sejumlah insulin harus disekresi dalam mengatur kadar glukosa dalam darah batas normal. Namun jika sel beta tidak dapat menjaga dengan meningkatkan kebutuhan insulin, mengakibatkan kadar glukosa meningkat dan disitulah diabetes mellitus tipe 2 akan berkembang. Itulah tadi penjelasan saya mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.